Ini Bu Amelia menarik banget ya. Tadi dari organic rice ya. Orang kan berpikir kalau untuk mendapatkan, memang orang berpikir orang mendapatkan organic rice pasti mahal. Nah kalau mahal ini pasti orang-orang itu banyak yang minta kepada perusahaan untuk CSR. But then you mentioned that CSR is not only just giving, right? Tapi tadi apa? Sustainable innovation. Jadi sudah bergerak sekarang dan mahasiswa-mahasiswa di IPMI Institute sudah very advanced. Mereka udah paham bahwa yang tadinya hanya filantropi, nah ini donasi-donasi sehingga orang berpikiran, aduh berat banget kan bolong, berubah menjadi CSV. CSV ini creating shared values. Nah, creating shared values itu artinya you have to transform the business sehingga the more you do business, the more you do good things. Nah, seperti tadi kita kasih contoh yang si organic rice tadi kan. Dengan dia menginovasi proses berbisnisnya, dia bisa panennya lebih 3 kali lipat lebih banyak, bahkan lebih ya kan. Nah, atau seperti si kecap bango tadi, ya dengan dia mempunyai suppliernya adalah para petani ini yang dia sudah hubungkan dengan UGM, akhirnya semua stakeholder di situ flourishing, alias barokah ya. Barokah banget ya. Jadi kalau pengusaha itu memang sadar bahwa the corporate social responsibility is actually embedded in the business model. Itu wow luar biasa loh itu. Jadi kalau dulu kan you want to be the best in the world. Kalau sekarang bisnis mengatakan we want to be the best for the world. For the world. Nah inilah aim to flourish. Iya betul. Karena dengan dia for the world, semua stakeholder berlomba-lomba mendukung. For the world. For the world, not in the world. Berarti kita bisa ambil kayak garis benang merahnya apa itu, bukan egois, tapi we do for lebih banyak lagi, for beneficial. Human more for human mankind. Yes. Nah, mungkin bisa contoh waktu itu kita kita interview nih di podcast itu adalah usaha brule dari kecil. Dia tuh memikirkan untuk yang orang banyak, which is pada saat COVID dia keluarin cuma makanan yang kita pikir cuma sedikit makanan gitu kecil aja, tapi dampaknya untuk para Gojek itu banyak sekali dampaknya. Berarti dia flourish lagi ya? Iya flourish dong. Berarti kita perlu kayak orang tuh nah sekarang gimana caranya nih bahwa si pengusaha atau mahasiswa tuh untuk dikasih motivasi pengusaha mahasiswa, tapi pengusaha dikasih pengertian how can we do it? Oh, nah itu dia. Jadi sekarang sudah menjadi CSV kan, creating shared value. Bahkan udah lebih jauh lagi, sekarang sudah sampai ke regenerative transformation. Jadi artinya mereka melakukan bisnisnya untuk mengubah cara. Jadi contoh misalnya petani kakao, tadinya dia harus pakai pestisida banyak banget nih, karena hama kan, hama ya. Nah sementara sekarang dia rubah caranya regenerative farming ya, dia biodynamic. Nah, dengan cara biodynamic dia mengembalikan biodiversity dan akhirnya si hama itu dia saling ini dynamic itu hama tuh jadi hilang karena terjadilah keragaman hayati itu ya kan. Nah itu sudah menjadi apa ya, jadinya kita menghemat dan kita udah nggak usah pakai racun lagi, nggak usah pakai pestisida lagi. Jadi sesungguhnya mempelajari cara-cara ini itu menguntungkan. Lagi-lagi do more with less tadi. Do more with less ya. Jadi semua yang memang ada di unsur-unsur yang ada di sustainable development ini itu akan tercapai one by one itu ya. Ya kalau kita bisa punya kemampuan itu innovative sustainable innovation. Jadi bahwa kita paham bahwa bisnis model kita ini harus ditransformasi. Jadi it's not business as usual ya. Ini contoh nih Astra misalnya. Astra tuh melihat banyak pengangguran kan. Nah dia buatlah Ahas. Pernah lihat dong Ahas? Bengkel-bengkel Ahas tuh. Itu adalah dia beri lapangan pekerjaan kepada orang-orang yang diberi kemampuan untuk perbengkelan. Akhirnya mereka membuka Ahas-Ahas yang banyak. Gunanya apa? Di sana jualnya spare part Astra semua. Jadi menguntungkan buat Astra. Tapi di samping itu buat si para UMKM nya. Nah, itu yang penting. Itu yang penting. Mereka tidak lagi poverty. Jadi itu udah no poverty udah. Dan kualitas. Mereka diajarkan untuk kualitas. Selain juga higienis tentunya ya. Luar biasa ya kalau ya. Nah, ini di IPI itu boleh dikatakan apakah hanya IPMI saja yang mengajarkan saat ini untuk modul itu?
Nah, kalau yang ikut kepada program kolaboratif online international learning ini dan yang ikut Aim to Flourish, saya lihat kalau di platform itu masih baru IPMI. Padahal ini terbuka loh, nggak bayar loh. Jadi saya mengundang loh kampus-kampus lain, mari. Tapi serius loh, ini nggak bayar ya? Nggak bayar. Oke, takutnya kan di situ aduh gitu. Apa ada persyaratan tertentu bagi para mahasiswa untuk ikut? Ada, of course the requirement is you have to speak English. Ya kalau Flourish kayaknya kalau nggak bahasa Inggris orang nggak bisa baca kali ya. Adakah yang apa persyaratan lainnya? Tapi kan sekarang ada AI bisa ditranslate ke Inggris. Ya, so no problem ya sebetulnya. Sebetulnya. Itu pun sekarang kita berpikir untuk kolaboratif online international learning. Siapa tahu sekarang dengan adanya subtitle. Jadi meskipun bahasa Inggrisnya belum lancar nih, kan ada subtitle. Tetap bisa ngobrol di Zoom. Jadi kayaknya lama-lama ini bukan menjadi hambatan lagi deh. Bu Amalia, saya masih ingin menggelitik nih, nanya lagi nih ya. Bagaimana caranya itu pembelajaran lintas budaya atau COIL ini dia dapat membangun kesadaran global dan tanggung jawab sosial. Memang ujung-ujungnya kan ke pribadi kita lagi kan. Contohnya tadi Kanada Indonesia itu kan berbeda jauh tuh waktu. Gimana menurut Bu Amalia? Gimana? Jadi kalau yang kita lihat di buku ini kan mereka tuh menumpahkan perasaannya di critical reflection ini. Ada yang sampai bilang gini, it was such an eye-opening katanya, to find out bahwa meskipun yang satu di Kanada, yang satu di Indonesia, we kinda have the same concern. Itu is very touching loh. Wah ternyata kita punya concern yang sama. Kita khawatir banget melihat cara-cara orang-orang tua ini berbisnis. Ini merusak bumi. What is going to happen to our planet? Nah, mereka tuh share the same feeling. Itu aja udah membahagiakan banget. Jadi artinya meskipun kita beda culture, we think the same way loh gitu. Terus satu hal lagi, bagaimana mereka menyiasati beda-beda budaya, terus beda waktu, itu berat loh. Jadi ya mereka misalnya, wah saya kerja, jadi misalnya mahasiswa yang Amerika dan Kanada itu pasti sambil kerja. Kalau di sana orang kalau udah 18 tahun kan pasti sambil kerja. Sambil kerja, iya. Mana ada kayak di Indonesia enak sekali, cuma sekolah gitu ya kan. Uang semua tinggal minta dari orang tua gitu. Mana ada di Amerika, di Kanada nggak ada yang begitu ya kan. Mereka baru kenal, oh, so you have to work. Yes, of course. All of us work. Ya, school and we have to work. Nah, jadi mereka kenal kan, wah luar biasa ya kan. Nah, mereka mulai empati. Nah, mereka oke, dan you choose first, then we follow gitu. Jadi banyak yang terjadi lah. Jadi dari empati itu ujung-ujungnya ya komitmen. Wah, ujungnya komitmen dan kayaknya mahasiswa yang kita ikut serta situ, they become like independent, they become like pede akhirnya. Sebabnya dia bilang loh, teman-teman aku di Amerika sama di Kanada, di Spanyol bisa begitu, aku juga bisa. Termotivasi ya. Luar biasa ya Bu. Iya loh. Saya bahkan pernah ya di kelas saya sebelumnya, saking saya ini sebuah percobaannya. Saya bilang oke, mereka semua bilang Bu, of course kalau SDG ini bisa untuk perusahaan besar aja. Oke, let me give you a challenge. I'll give you $30. Setaranya itu 400.000 rupiah waktu itu. Waktu itu masih 400.000 sekarang lebih ya. Tapi kamu harus membangun sebuah bisnis yang at least mendukung satu SDG. Saya tadinya kan cuma percobaan. Saya kasih tiap kelompok 400.000. Guess what? Oh my gosh, ini mengagumkan. In 2 months, they came to me and they said, "Ma'am, we made so much money, we don't need the money, so here you go, 400,000, we don't need it." Wow. What did you do? Gitu ya kan. Nah, adalah satu kelompok ya yang dia sangat-sangat kreatif. Dia pergi ke artisan wayang beber, tapi yang dibeber gitu, yang Ramayana coba. Itu kan udah mau punah. Nah, apa yang dia lakukan? Dia buat memorabilia, terus dia bikin campaign. Let's help our cultural heritage of 500 years. No, don't go into extinction. Nih, memorabilia nih, please buy. By buying this, you are supporting the artisan of
wayang beber. Wow, jadi idenya tuh ada ya. Jadi orang-orang pada bangga beli. Iya pasti beli. dong. Nah yang beli kan bagi hasil. Jadi dia kaya, ya kan artisannya bisa bangkit lagi. Wah, nah udah gitu luar biasa. Dia bayang dia tuh membuka mata orang. Halo, ini cultural heritage 500 tahun. Apakah kita tega membiarkannya dia going into extinction? Kan gitu. Itu rasanya kalau kita sebagai pendidik tuh puas kali ya. Gitu ya. Bahwa terus ada satu regu lagi, dia lain lagi nih bikinnya. Food for thought apa? Food for thought. Jadi dia bikin cupcakes, tapi cupcakes ini dia bilang tiap satu cupcakes yang dalam jar itu dibeli, maka dia akan donate seragam SD. Oh iya. Dia donate seragam SD. Jadi ini memang premium cupcake nih. Tapi laris kayak kacang goreng jadinya. Sebabnya tiap kali di sosial media terlihat satu uniform ke anak SD miskin, satu uniform itu orang seneng banget itu daripada beli cupcakes di bakery mahal. Ini kan ini. Benar. Laris sampai sekarang masih jalan bisnis. Masih jalan. Padahal itu kena project kelas doang. Hebat ya? Iya. Makanya itu eye opener ya. Iya, eye opener. Bener banget tuh. Terus ada luar biasa. Iya, ada yang sederhana, misalnya dia datang ke pemulung. Nah, pemulung, saya nemu nih di Google cara bikin dompet dari bahan kertas majalah yang tebal-tebal itu loh. Nah, ini saya ajarin nih. Paper mache bukan? Ya pokoknya hasilnya tuh jadi dompet. Nanti saya kasih deh videonya, ada videonya. Nah, itu diajarin si pemulung ini, dia bilangnya Madam PKK, padahal Madam PKK ini pemulung. Gitu. Oh, partner kami Madam PKK, Bu. Oh, siapa tuh Madam PKK? Pemulung. Oke. Terus, nah dia jual di Car Free Day. Hey, if you say that you are someone who has a high value, buy our wallet nih, buatan para pemulung. Nah, dia ada foto-fotonya. Ini tidak ada yang sama. Karena ini kan dari kertas magazine, jadi nggak ada dua dompet yang sama. Nggak ada. Orang pada beli. It's a statement of lifestyle. Kalau kamu beli, it's a statement of lifestyle. You care. Iya. You care for the environment. You care for the scavengers. Scavengers ini pemulung. Ya kan keren. Jadi wah, cuman beli dompet begini doang ya kan. Pantesan uang saya dikembaliin. Jadi laris. Oke, Bu Amelia, ini kan tadi you mentioned about the business from best in the world to the best for the world. Okay. Now with that saying, Bu Amelia, adakah hal lain yang ingin disampaikan sehubungan dengan Ibu ini mengajar di IPMI? Jadi bagi seorang pengajar seperti saya ya, sebenarnya yang menjadi kepuasan terutama itu adalah saat kita bersama melalui action experiential learning dalam satu semester itu dan melihat bagaimana mereka mengubah paradigmanya. Paradigma bisnisnya yang tadinya dia berpikir paradigma bisnis yang penting short term, cepat, cuan, dan lupa kepada sustainability jangka panjang ya. Nah, setelah mereka ikut kolaboratif online international learning ini, mereka tuh kayak membuka mata gitu loh. Karena mereka udah menginterview langsung kan. Si para pemilik bisnis ini, dan juga ini bukan hanya dari Indonesia, karena si 6 orang yang dalam grup Coil tadi masing-masing kan membawa satu bisnis dari negara masing-masing. Nanti mereka harus pilih satu yang terbaik. Jadi banyak nih mahasiswa Indonesia kalau dibaca di buku ini, mereka akhirnya ujung-ujungnya itu memilih bisnis di Spanyol misalnya. Yang betul-betul tuh nggak kebayang mereka tuh berbuat inovasinya luar biasa. Jadi misalnya mereka memberikan service kepada perusahaan lain bagaimana agar dalam proses produksinya tuh towards zero carbon. Nah, jadi dikasihlah itu alternatif. Kamu nggak usah pakai bahan ini, pakai yang ini aja karena ini lebih lower carbon footprint. Itu semuanya adalah satu bisnis sendiri. Jadi dia bantu untuk semua produk yang dihasilkan itu akhirnya menjadi very ramah secara lingkungan, ramah lingkungan. Nah, dan bermanfaat untuk orang banyak. Betul. Nah, jadi akhirnya mahasiswaku itu dalam satu semester itu dia bukan cuma belajar textbook, tapi dia juga belajar langsung dari pebisnis handal, dan dia belajar dari kawan-kawannya dari seluruh dunia. Dia menciptakan persahabatan baru, dia dapat buku
ISBN International. Nasional lagi hebat. Itu dia punya case study yang publish di Aim to Flourish. Dan dia tiap tahun itu IPMI Institute selalu mendapatkan Flourishing Award. Nah, itu adalah juara dari sekian ribu gitu ya, sampai sekarang 5.000 lebih ya. Setiap tahun itu mereka seleksi. Nah, untuk SDG nomor 1, case mana yang dapat Flourishing Award. Nah, untuk SDG 2 siapa, SDG 3 dan seterusnya. Nah, kita selalu tiap tahun dapat itu. Saya pernah diundang ke Amerika hanya karena 2 mahasiswa saya menang. Coba dosennya itu. Subhanallah, hebat. Senang jadi dosen. Senang jadi dosen, senang jadi yang bekerja di institut, karena kita tuh membantu loh. Sebetulnya membantu negara Indonesia ini membangkitkan, menerbitkan, melahirkan para pengusaha-pengusaha yang berpikir something for the world, not only in the world. Nah, udah passe itu ya, udah passe. Karena kalau dia mau to be the best in the world, nanti dia akan sikut kanan, sikut kiri, itu pasti dia akan dihabiskan. Karena no one is going to support greedy company. Tapi kalau greater purpose, janji Tuhan aja udah gitu kan, 9 kali lipat balik. Nah, itu ternyata terbukti mereka profitable semua. Padahal niatnya niat kebaikan semua. Jadi itu netizen harus diingat ya. Harus diingat. Greater for the world, greater purpose untuk orang banyak. Kita udah 1 jam nih. Aduh, sayang sekali. Amelia, tapi saya mau ingin menanyakan kepada Ibu Amelia bahwa selama ini kan boleh dikatakan alhamdulillah bahwa Ibu Amelia sudah banyak sekali achieve dalam hidup. Nah, cuman berusaha sudah mungkin, membantu anak, membantu mahasiswa semua. Kira-kira menurut Bu Amelia, terhadap siapa Bu Amelia ingin menyampaikan your appreciation? Is it kepada siapa? Saya tuh tidak ada apa-apanya kalau melihat bagaimana ayah saya, ibu saya. Mereka starting from baru bangun sampai tidur lagi, semua yang dibicarakan itu for greater purpose. Jadi I'm nothing. Saya sekarang ada yayasan namanya Amna Foundation. It's named after my mother, Asma Mokhtar Naim. So we are trying to do the best ya, bikin sekolah di Mentawai, terus bantu-bantu untuk sosial ya kan. Kasus-kasus kayak kemarin ada Galodo di Sumatera Barat, dan kita masih mencoba gimana ini caranya supaya kita punya juga semacam bisnis model yang bisa supporting dan inovatif seperti ini. That is not easy. Nah, makanya jadi mahasiswa saya sudah jauh lebih quantum leap. Nah, kalau mau dicek di www.aimtoflourish.com, bahkan ada yang sudah membuat bisnis, membuat baju golf itu dari marine waste. Marine waste. Jadi itu baju golfnya itu saking bagusnya itu kering selalu. Dan itu high end, premium. Dan dia terbuatnya tuh dari bahan-bahan yang sangat-sangat ramah lingkungan. Serta juga dalam pembuatannya itu merangkul para yang nggak mampu menjadi juru jahitnya gitu. Jadi what a flourishing business kan? So netizen, don't forget hanya 2 hal tadi. For a greater purpose, and berikutnya tadi adalah for the world. Okay, thank you. Terima kasih. Sampai jumpa. Salam IPMI Podcast. Cut Syahnas. Bye-bye. Bye.